أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincang-Bincang Bermanfaat. Nah, insya Allah kami di sini akan membahas tentang peran wanita dalam peradaban. Nah, ini kan awal kita akan membahas tentang peran wanita dalam peradaban. Nah, sebelumnya saya mau tanya, saya tuh sering dengar gitu kan bahwa wanita itu memiliki peran yang sangat besar gitu dalam suatu peradaban. Nah, maksudnya tuh kayak gimana sih? Jadi kenapa memiliki peran yang sangat penting? Karena baik buruknya suatu bangsa itu tergantung bagaimana wanitanya gitu. Karena di dalam rumah itu kan terbentuk sebuah peradaban yang mendasar gitu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perempuan yang baik akan melahirkan keturunan yang baik, dan perempuan yang kurang baik ya mungkin bisa jadi lebih besar kemungkinannya melahirkan keturunan yang kurang baik juga gitu. Karena di dalamnya bukan hanya sekedar melahirkan tetapi mendidik, mengayomi dan segala macamnya gitu ya. Jadi membekali anak tersebut dengan ilmu-ilmu gitu kalau perempuan yang baik, dan ketauhidan tentunya kepada Allah. Apabila perempuan yang kurang baik tentunya akan melahirkan hal-hal yang kurang baik gitu. Apalagi kalau yang Teteh pernah bahas dulu di skripsi itu kan tentang bagaimana perkembangan anak gitu ya, dari awal sebelum melahirkan hingga ia menjadi dewasa itu sangat penting peran orang tua terutama ibu ini gitu. Karena mau tidak mau namanya anak dalam usia 0 sampai beberapa bulan itu seringnya beberapa tahun itu ada pasti di mana meniru gitu. Jadi ada relevansi juga gitu sama ini apa namanya? Ungkapan bahwa al-ummu madrasatul ula. Iya, al-ummu madrasatul ula. Ya, karena terbentuknya peradaban tuh awalnya tuh dasarnya tuh kan dari sana, fondasinya dari rumah terlebih dahulu gitu. Apabila di rumahnya sudah baik, maka insya Allah di lingkungannya pun akan menjadi baik juga. Oh, iya baik. Oke, selanjutnya bagaimana sejarah wanita sebelum dan sesudah Islam datang? Baik, berarti sebelumnya kita bahas mengenai sejarah wanita dalam pandangan jahiliyah ya, atau masa kebodohan gitu sebelum Islam datang. Di mana dulu ketika para wanita melahirkan anak-anak perempuan, maka dibunuh anak-anak perempuan itu karena dianggap apa? Sebagai aib gitu ya. Aib bagi keluarga yang melahirkan anak tersebut, anak perempuan tersebut. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai barokah gitu atau sebagai kemuliaan gitu. Tetapi ketika wanita dianggap sebagai kehinaan gitu ya. Anak-anak wanita itu pada zaman jahiliyah itu dianggap sebagai kehinaan, sebuah kehinaan, sehingga banyak yang dibunuhi gitu ya sebelum Islam datang. Nah, suatu ketika ada hal lucu gitu, ada cerita lucu gitu, dan menyedihkan pula ya, lucu sekaligus sangat menyedihkan gitu bagi seorang Umar bin Khattab gitu. Karena saking sayangnya seorang Umar bin Khattab, meskipun dia keras gitu ya, bawaannya tuh kasar bagaimanapun, tapi dalam hatinya ada kelembutan, yaitu dia sangat menyayangi bayinya gitu, yang ternyata bayi tersebut adalah seorang anak perempuan gitu. Maka ketika itu saking sayangnya Umar bin Khattab, beliau sampai mendandani anak perempuannya sebagaimana laki-laki agar tidak dibunuh anak tersebut. Tapi suatu ketika anaknya menginjak beberapa tahun sedang bermain dengan teman-temannya, terungkaplah bahwa anak perempuan tersebut adalah seorang anak perempuan gitu, bukan laki-laki gitu. Meskipun dandanannya seperti laki-laki, tapi ketika anak-anak lain sedang memperlihatkan kelaminnya ketika mau hendak pipis, dan ketika melihat kelamin anak Umar ini kok beda gitu, lalu dikasih taulah pada yang lain. Nah, sampai saat tersebut lucunya itu gitu ya, karena anak-anak tuh ya namanya anak-anak gitu, mandi bareng, ini bareng gitu kan, buang air kecil bareng gitu. Jadi bukan hal yang tabu kalau di masa anak-anak gitu ya, karena kita juga mungkin dulu pernah mengalami tapi tidak sadar gitu, karena
belum hasil balikan, jadi tidak masalah gitu. Seperti itu. Nah, sedihnya itu, sangat sedihnya itu ketika diketahuilah bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Umar bin Khattab itu langsung menguburkan anaknya sendiri. Nah, di sana Umar bin Khattab benar-benar sampai yang anaknya teriak-teriak gitu. Bagaimana cara Umar bin Khattab menguburkan anaknya, yaitu dengan potong roti yang dia jatuhkan ke lubang gitu, untuk nak tolong ambilkan roti itu. Lalu setelah anaknya turun, digali dikubur anak tersebut teriak-teriak. Bagaimana mungkin gitu dia tidak bisa mengelak lagi gitu untuk membiarkan anaknya hidup, karena masyarakat sangat mengekang untuk dirinya segera seperti itu gitu. Pada masa jahiliyah gitu, saking terhinanya wanita. Lalu ketika Islam datang, Umar bin Khattab pun sangat menyesali hal itu gitu, karena ketika Islam datang ternyata wanita itu tidak sehina seperti itu, bahkan dimuliakan, diangkat derajatnya dengan Islam. Contohnya yaitu tadi, ketika menikah anak perempuan itu dikasih mahar gitu ya, sebagai bentuk kemuliaan gitu, penghargaan kepada kaum wanita. Kemudian ketika apalagi tanggung jawabnya dalam Islam gitu ya, perempuan itu ditanggung tanggung jawabannya oleh 3 laki-laki gitu, yaitu ayahnya, kakaknya, dan anaknya gitu ya. Jadi 3 yang menanggung seorang wanita gitu, sedangkan seorang laki-laki dia menanggung dirinya sendiri dan menanggung tanggung jawaban istrinya, anak perempuannya gitu kan. Itu gitu. Terus kemuliaan-kemuliaan yang lain yang ada dalam Islam untuk wanita, diantaranya itu wanita itu sangat dimuliakan, sehingga kalau dalam suatu hadis kita tuh tidak boleh berkata kepada ibu, bukan hadis sih, Al-Quran bahkan ya, sama Al-Quran itu tidak boleh berkata gitu pada seorang ibu, tidak boleh membantah pada seorang ibu. Itu dalam hadis juga disebutkan bahwa kita tuh harus menuruti ibu lebih 3 kali gitu ya. Ibumu gitu, baru ayahmu. Nah, itulah sebuah bentuk kemuliaan yang luar biasa gitu ya, kalau lihat dari nas-nas hadis ataupun bahkan Al-Quran sendiri gitu, langsung menunjukkan jelas hal tersebut. Jadi benar-benar beda sekali gitu kan. Sebelum Islam datang, wanita itu sangat dihinakan, bahkan memiliki simbol kehinaan gitu kan. Tapi setelah Islam datang, wanita benar-benar dimuliakan gitu kan. Insya Allah sekali. Itulah gitu. Nah, karena ini tentang peran wanita dalam peradaban gitu kan Teh, pengen tahu gitu kan sejarah-sejarah gitu yang memang real gitu, nggak bahwa peran wanita itu sangat berpengaruh dalam generasi atau membentuk generasi yang ada gak gitu sejarahnya gitu? Sejarah emang dari tokoh-tokoh gitu yang melahirkan bagaimana sebuah peradaban mulia terbentuk. Kalau yang sering terkenal mungkin yang sangat diabadikan juga dalam peribadahan umat Islam gitu ya, yaitu tentang, kalau saya memang ngerasanya sangat berkesan itu tentang Ibunda Siti Hajar gitu. Ya, kan beliau itu sebenarnya ada yang mengatakan beliau itu, sebagian ulama mengatakan beliau itu budak, sebagian ulama mengatakan beliau itu ratu. Jadi memang kalau diceritakan dari Ustadz Salim Abdullah gitu ya, bahwa Ibunda Hajar itu kenapa disebut seorang budak, karena dulunya kan sebuah kerajaan Mesir, tapi ditaklukkan gitu. Nah kemudian dipersuntinglah gitu. Kemudian kan jadi budak, otomatis jadi budak gitu. Kalau yang ditaklukkan itu seluruh keluarga kerajaan menjadi budak dari raja yang memenangkan pertarungan gitu. Nah, makanya menjadi budak itu seperti itu. Padahal dahulunya adalah seorang ratu kerajaan Mesir gitu. Tapi karena ditaklukkan jadilah seorang budak gitu. Nah kemudian Nabi Ibrahim kan datang gitu ya untuk ke sebuah kerajaan yang memang menaklukkan kerajaannya Bunda Hajar gitu. Kemudian Nabi Ibrahim itu dikasih
penghormatan gitu, maka bawalah gitu Siti Hajar. Nah, karena Siti Sarah tidak memiliki anak setelah menikah cukup lama, maka Siti Hajar pun membiarkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi gitu dengan Siti Hajar. Nah, kan Siti Hajar tuh di sini sebagai seorang ratu ya, Insya Allah gitu. Nah, dari sana juga kita lihat dua wanita yang luar biasa juga gitu kan ya. Siti Sarah dengan kepasrahannya gitu menerima bahwa ya sudah gitu. Meskipun memang setelahnya Siti Sarah juga memiliki anak gitu ya, kan seorang Nabi juga. Iya, seorang Nabi Ishak, menikah Nabi Ishak. Nah, adapun Siti Hajar itu melahirkan Nabi Ismail gitu ya. Insya Allah gitu dalam peristiwa yang ditinggalkan oleh seorang suami gitu ya, hanya berdua dengan anaknya gitu, ketabahan yang luar biasa gitu ya, yang Masya Allah itu di gurun pasir yang tidak ada apa-apa gitu ya, ditinggalkan. Itu teh karena satu bentuk kecemburuan juga dari Siti Sarah gitu, dan Allah juga memahami gitu atas pengorbanan Siti Sarah gitu ya, yang telah mengorbankan perasaannya gitu untuk ya sudah menikahlah dengan Hajar gitu ya. Jadi Allah membalas pengorbanan Siti Sarah gitu ya dengan diasingkannya Siti Hajar. Dan di sini juga Allah membalas pengorbanan dan Allah memberi ujian juga kepada Siti Hajar gitu kan. Siti Hajar kemudian di padang pasir yang gersang yang tidak ada apa-apanya gitu ya. Saat perbekalannya habis, anaknya sudah nangis, hampir meninggal karena kehausan gitu Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar pun kesana kemari berlarian naik turun bukit gitu ya, bukit Safa dan Marwah gitu, yang dulunya itu benar-benar bukit yang terjal gitu ya, nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin kayak datar biasa gitu, padahal dulunya itu adalah sebuah bukit gitu, dua buah bukit Safa dan Marwah gitu lah, itu sana kemari gitu. Saking ya sudah ya Allah gitu, ini kan perintahmu ya Allah, atas dasar perintahmu maka saya yakin gitu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan, Engkau tidak akan membiarkan kami meninggal begitu saja gitu ya. Maka dari sanalah, dari sangat yakinnya Siti Hajar, Allah memberikan air kehidupan gitu, yang dimana ketika sudah kesana kemari gitu ya, melewati 7 kali naik turun gunung Safa dan Marwah gitu, bukit Safa dan Marwah, tapi pada akhirnya air tersebut berasal dari hentakan kaki Nabi Ismail gitu. Karena dari sanalah gitu jam keluarlah gitu ya, Insya Allah gitu kan. Itulah Allah menguji keimanan kita tuh melalui proses yang tidak mudah ya, tidak, sangat sulit gitu untuk dilewati gitu. Kalau misalkan memang kita yakin, maka Allah akan memberikan keajaiban gitu. Kalau kita tidak yakin, mungkin hanya sebatas itu keimanan kita. Tapi bukti luar biasanya keimanan Siti Hajar itu sangat diabadikan, sehingga kita sekarang kalau misalkan haji wajib sa'i gitu ya, untuk lari-lari kecil gitu, sebuah penghormatan Allah kepada Siti Hajar yang luar biasa keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didikannya juga kan jadinya Nabi Ismail gitu. Nabi Ismail seorang nabi yang luar biasa gitu, yang rela disembelih oleh Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri, karena keyakinan. Nah itu kan kalau kita lihat bagaimana keyakinan, ketauhidan Siti Hajar mengalir juga kepada Nabi Ismail, keyakinannya, keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Jadi sangat relevan ya kalau kita lihat gitu, bagaimana seorang mukminah yang baik gitu, yang sangat luar biasa keimanan, melahirkan seorang anak yang luar biasa juga keimanan kepada Allah. Dan inilah bukti bahwasanya wanita itu memiliki peran yang penting dalam peradaban Islam gitu kan ya, dalam mendidik terutama ya, dengan ilmu-ilmu, dengan keimanan, ketauhidan yang luar biasa. Nah ini sebagian contoh aja ya gitu, dan pasti banyak banget gitu kan contoh-contoh yang lain gitu, dan bukti-bukti yang lain yang benar-benar terjadi gitu. Banyak, ini hanya segelintir, beberapa, 2 kisah saja kan yang kita bahas, yang sebenarnya kalau kita gali pasti banyak dari para sahabat juga. Nanti mungkin insya Allah kedepannya kita bahas ya peran para wanita yang hebat lainnya gitu dalam Islam ya.
Ya, insya Allah. Nantikan saja di episode selanjutnya. Nah, oke, yang selanjutnya kan tadi bahwasannya wanita itu memiliki peran yang besar gitu, yang penting dalam suatu peradaban. Nah, sekarang tuh mau bertanya tentang bagaimana sih kita sebagai akhwat gitu, harus bagaimana supaya kita teh nanti itu bisa apa namanya? Bisa melahirkan Ya, generasi melahirkan yang luar generasi biasa yang luar juga biasa gitu. gitu. Nah, kalau sebagai akhwat mungkin beda ya. Di sini kita bedakan terlebih dahulu antara akhwat dengan ummah gitu. Yang pertama, kalau akhwat itu kan belum menikah ya statusnya gitu. Kalau sebelum menikah, hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya melahirkan generasi-generasi yang luar biasa gitu. Nah, kalau untuk akhwat mungkin yang pertama bekali diri dengan ilmu agama yang luas gitu. Selain ilmu, ya dengan cara kajian-kajian seperti itu, mengikuti kajian-kajian, juga perteguh keimanan gitu. Juga ketika sudah siap untuk mencari pasangan, carilah pasangan yang seiman dan tentunya paham agama. Karena dalam proses mendidik anak itu, kalau di teteh baca dari buku itu Islamic parenting ya, itu berawal dari sana gitu, dari pemilihan pasangan yang tepat dari sulbi. Jadi sebelum anak itu lahir, kita memilih sulbi atau ini yang tepat gitu, yang taat kepada Allah gitu, yang kebaikannya lebih mendominasi gitu. Kalau kata para ulama memang tidak ada manusia yang sempurna ya gitu. Yang ada hanya saling menyempurnakan gitu. Kalau misalkan kita mencari yang sempurna, tidak akan sampai kemanapun, sampai ke ujung dunia pun tidak akan ketemu yang sempurna. Tapi ketika mencari pasangan, quotes atau clue dari ulama itu, carilah yang kebaikannya atau ininya gitu, lebih ke paham agama gitu, carilah yang kebaikannya lebih mendominasi daripada keburukan atau kejelekannya. Itu yang paham agama ya tentunya gitu. Kalau misalkan yang nggak paham, mungkin akan keburukannya yang lebih mendominasi gitu daripada kebaikannya. Kebaikan di sini lebih ke paham agama gitu. Karena tidak dipungkiri manusia pasti berdosa gitu. Cuman ya itu lebih banyak kebaikannya daripada keburukan atau dosanya. Ya. Masya Allah sekali gitu. Ini bisa jadi nasihat yang penting dan besar juga buat diri saya gitu ya, yang sebelum menikah, dan juga buat teman-teman yang sedang mencari pasangan gitu kan. Kita usahakan mencari yang paham agama gitu kan. Terus yang kebaikannya mendominasi ya, karena emang apa namanya tadi teh, penting itu dimulai dari sebelum menikah gitu. Kita pas mencari pasangan gitu. Seperti itu. Nah, tadi yang sebagai peran sebagai akhwat ya, yang sebelum menikah. Nah, terus yang kalau peran sebagai ummahat gimana nih? Peran sebagai ummahat yaitu beratnya sebenarnya kalau misalkan teori emang udah banyak gitu ya, cuman dalam proses pengaplikasiannya emang berat gitu. Cuman ya mau nggak mau harus dilewati karena itu proses gitu ya. Bismillah gitu, teteh juga lagi proses untuk menjadi lebih baik. Sebagai ummahat, peran-perannya itu yang pertama memahami ilmu parenting gitu. Parenting yang Islamic parenting tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Karena kan banyaknya kalau sekarang parenting yang tidak sesuai gitu. Contohnya jangan bilang jangan kepada anak gitu. Padahal dalam Al-Quran jelas gitu ya. Ketika Allah mengabadikan momen seorang ayah dan seorang anak, yaitu Luqmanul Hakim bersama anaknya, ketika dalam hal ketauhidan itu jelas lah gitu. Jangan la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun azim gitu kan. Janganlah kamu menyekutukan Allah gitu. Pada anaknya nasihat Luqmanul Hakim berkata sangat jelas gitu mengenai janganlah kamu menyekutukan Allah gitu. Berarti kan ada kurang pas ya gitu kalau misalkan jangan berkata jangan kepada anak gitu. Jadi peran sebagai ummahat itu diaplikasikan dengan parenting yang tepat di rumah, sesuai dengan Islam. Jadi jangan terbawa oleh parenting barat gitu. Kalau misalkan itu baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, boleh saja gitu. Kayak misalkan kita tahu ya bahwa parenting dalam keluarga Yahudi itu sangat luar biasa terkait dengan IQ-nya gitu. Bagaimana
orang-orang Yahudi ketika memang anaknya dalam kandungan tuh sering dibacakan buku, sering ini gitu untuk sehingga kenapa sekarang orang-orang Yahudi pintar karena seperti itu dari stimulasinya, dari eh, nutrisinya sangat terpenuhi gitu. Kenapa orang Islam nggak bisa? Harusnya lebih baik gitu karena memang udah ada nas-nas Al-Qur'annya juga gitu bahwa makanan-makanan yang baik akan melahirkan hal-hal yang baik pula gitu. Makanya kita harus ini terkait makanan nutrisi gitu yang halalan thayyiban gitu. Itu. Ya mungkin itu aja kali ya Teh. Jangan terlalu panjang. Udah apa ada yang perlu disampaikan lagi gitu tentang peradaban yaitu proses tadi ya memahami tahapan-tahapannya gitu. Kalau misalkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan umurnya pada zamannya gitu karena kan kalau misalkan kita masih pakai parenting zaman dulu udah nggak nyambung nggak sih gitu sama anak-anak zaman sekarang malah yang ada ketika dinasehati dibentak dia malah bentak kan seperti itu jadi dengan cara yang sesuai perkembangan zamannya zaman iya gitu zaman sekarang kan kalau anak temennya diajak diskusi kayak gitu ya ikutin tapi tetap memegang prinsip-prinsip Islam. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit menyimpulkan gitu. Kenapa peran wanita itu memiliki peran yang penting dalam suatu peradaban? Karena ya tadi gitu kan dijelaskan bahwasanya wanita akan melahirkan generasi berikutnya dan bagaimana dia membentuk generasi itu terserah bagaimana orang tuanya terkhusus ibunya karena ibunya sebagai madrasah ula gitu kan. Jadi ibunya tuh berhak gitu mau digimanain si anak ini gitu kan. Mau jadi generasi apa terserah dia. Makanya wanita itu penting banget gitu dalam melahirkan suatu generasi. Dan tadi gitu tahapannya gitu kan untuk melahirkan generasi yang luar biasa, baik dan soleh, tentu dimulai dari saat kita mencari pasangan yang baik gitu. Nah, terus juga setelah mencari pasangan yang baik direalisasikan dengan ilmu parenting yang baik dan sesuai ajaran Islam gitu. Mungkin sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.